Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menggunakan Blender 2,79. Yap, saya tahu ini 2025 dan Blender versi terbaru saat ini sudah mencapai Blender 4. Namun saya akan membuat video ini untuk nostalgia aja sih ya. Dan ya, mengingat-ingat kembali tahun 2019-an, dimana tidak terasa kalau Blender 2,79B itu Blender yang versinya itu 5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, ini adalah splash screen dari software Blender. Ini adalah Agent 327 ya. Dari soft movie-nya, yaitu Agent 327 Barbershop. Ini wajib ditonton sih karena bagus banget gitu. Kualitas videonya, kualitas filmnya bagus ya. Ada di YouTube dan tonton deh. Ini sangat-sangat menarik ya dan indah sekali gambarnya. Oke, langsung saja ketika kalian klik di sini, ini adalah tampilan dari software Blender. Nah, kalau kalian menggunakan mouse, kalian bisa gunakan scroll ya, tombol scroll untuk navigasi seperti ini. Tetapi kalau kalian tidak punya mouse, saya sarankan sebenarnya membeli mouse ya untuk biar lebih nyaman gitu. Tetapi kalau kalian tidak punya mouse atau kalian ingin menjaga agar mouse kalian itu tombol scrollnya itu tidak gampang rusak gitu ya, kalian bisa aktifkan aja di sini di file user interface, dan di input, di bagian input kalian nyalakan di sini emulated 3 button mouse dan juga emulated numpad. Nah, 3 inilah pokoknya dinyalakan, kemudian save user setting agar kalian bisa navigasinya dengan menggunakan tombol Alt kemudian klik seperti ini, klik kiri ya, iya klik kiri seperti ini untuk navigasi. Dan untuk zoom out zoom in kalian bisa kontrol Alt. Nah, seperti ini untuk zoom out zoom in gitu ya. Saya akan menggunakan preset settingan seperti ini karena saya sudah terbiasa dengan settingan seperti ini. Jadi untuk navigasi saya menggunakan Alt kemudian klik seperti ini. Oke, kita akan mulai dari user interface ya setelah navigasi. Nah, ini adalah user interface dari software Blender. Defaultnya adalah seperti ini. Di sini di bawah ada timeline, kemudian di sini ada segala tool yang kita butuhkan gitu, mulai dari mengatur material, mengatur cahaya, modifier, constraint, simulasi dan semacamnya itu ada di bagian sini. Dan di bagian atasnya ini adalah manajemen file, manajemen objek maksud saya. Di sini ada lampu, terus juga ada kamera dan semacamnya. Ini kalian bisa atur di sini ya. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Blender versi selanjutnya gitu ya. Misalnya Blender versi 2,82. Tetapi 2,8 maksudnya. Tetapi di sini di Blender 2,7 ini, di 2,79 ini dia belum ada layer di sini di collection. Biasanya kan di Blender yang terbaru ya, ini tuh namanya bukan ya outliner gitu ya, dan di outliner ini ada yang namanya collision gitu. Collision itu untuk menggantikan ini sebenarnya. Ini adalah layer ya, layer di Blender 2,79. Jadi ada banyak nih file objek-objek yang banyak gitu, itu diaturnya itu melalui layer yang ada di sini gitu. Nah, misalnya saya akan duplikat ini layernya jadi 2. Nah, ini bisa kita taruh dengan menggunakan tombol M, pindahkan ya, move to layer. Nah, ini ke sini. Jadi di sini ada, di sini ada. Nah, ini sistem layer yang ada di Blender 2,79. Jadi kita tidak menggunakan collection ya. Kalau di Blender 2,8 yang ke atas gitu, dia menggunakan collection. Jadi kita tinggal namakan folder di sini ya, mirip seperti folder, kemudian masukkan objeknya ke dalam dan itu bisa di visible pakai seperti ini. Tapi kalau di Blender 2,9 ini masih menggunakan sistem layer yang seperti ini. Pun juga sistem riggingnya ya, itu mungkin nantilah kita akan bahas. Tapi kita akan fokus di user interface aja dulu. Nah, kalau yang ada di bagian ini sebenarnya ini semua ini bisa diakses melalui shortcut. Tetapi ini tuh pada dasarnya adalah tools untuk istilahnya untuk memodifikasi 3D objeknya gitu. Jadi ini viewport yang ada di sini itu untuk melihat scene ya, keseluruhan objek, bagaimana kita memanipulasi objek itu lihatnya di sini, dan bagaimana cara mengatur
viewport yang ada di sini, kalian bisa tekan N, dan ini adalah pengaturan dari viewport itu ada di sini. Misalnya di sini ada display. Nah, display ini bisa kita matikan di sini ya. Grid view-nya seperti ini. Ini adalah pengaturan untuk viewport display-nya gitu ya. Pengaturan viewport display itu banyak di sini. Misalnya seperti shading, di sini ada matte cap juga ya. Ini matte cap ini untuk mengatur material ya, matte cap lah ya. Matte cap material yang ada di viewport seperti ini. Tetapi walaupun di sini berubah warna ya. Maaf. Oke. Crash sepertinya Blender saya. Saya akan buka kembali. Walaupun di sini berubah warna gitu ya, tetapi ini tidak akan terlihat ketika kita render karena ini hanya efek atau berpengaruh di viewport aja. Jadi setting yang ada di sini itu untuk viewport aja gitu ya, viewport yang ada di sini. Misalnya juga seperti background image. Nah, ini kita akan pelajari nanti. Kemudian ini juga motion tracking, ini ada hubungannya dengan VFX dan visual effect itulah ya. Ini juga ya, ini hubungannya dengan viewport yang ada di sini. Display juga ya. Dan mungkin kecuali yang ada di atasnya. Atas ini yang transform ini sebenarnya untuk bukan ke viewport secara keseluruhan, tetapi ini untuk mengatur letak dari objek yang ada di viewport. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau yang ada di sini ini untuk memanipulasi objek yang ada di viewport ya. Misalnya di sini ada skala. Nah, ini membesar kecilkan gitu ya. Ini ada rotasi untuk rotate seperti ini. Ini juga ada translate untuk memindahkan gitu. Bisa dilihat di sini juga terpengaruh ya nilai-nilainya gitu ya. Tetapi saya sarankan menghafal shortcutnya sih, yaitu R, terus S, kemudian ada juga G ya untuk translate, rotate, dan scale. Kalian bisa hover aja. Di sini akan muncul shortcutnya tuh. Shortcutnya adalah G gitu. Kemudian di sini juga edit, yang ini kan transform nih, ada namanya. Kemudian ada edit, di sini ada duplikat seperti ini. Ada juga delete untuk menghapus, dan juga ada duplikat. Crash lagi. Ada duplikat, linked gitu ya. Nah, ada perbedaan juga ya ketika menseleksi objek di Blender 2,79 ini. Di mana Blender 2,8 itu menggunakan klik klik kiri, tetapi kalau di sini menggunakan klik kanan. Tetapi saat ini saya tidak bisa mengklik kanan, entah kenapa. Mungkin karena sistem operasi saya. Jadi ketika dia mengklik kanan itu dia for close seperti tadi gitu. Nah, di sini ada edit, di sini ada juga edit linked. Nah, kalau edit linked ini tuh pokoknya sama seperti duplikat, tetapi ini tuh tidak mempengaruhi kalau ini saya edit gitu. Kalau saya edit seperti ini gitu. Nah, ini dia ikut dua-duanya. Tetapi kan kalau yang tadi nih, yang barusan ini, kalau saya duplikat biasa, kalau saya edit ini tidak berefek apapun gitu ke objek yang sebelumnya kita duplikat gitu. Tetapi kalau kita menggunakan duplikat linked ini akan berpengaruh pada objek yang sebelumnya. Jadi sebenarnya objek yang ada di sini dan objek yang ada di sini itu adalah satu objek yang sama persis gitu. Tetapi hanya menjadi dua saja gitu. Jadi tidak benar-benar istilahnya ya. Pokoknya benar-benar terhubung gitu. Benar-benar satu objek yang sama gitu. Cuman ada dua gitu. Nah, ini kalau join ini ya untuk menggabungkan ya, misalnya di sini saya buat duplikat objek gini. Ini duplikat objek, saya seleksi ini ya biasalah untuk menggabungkan objek gitu ya. Ini juga ada smooth di sini. Ini kita akan pelajari nanti gitu ya. Kita kembalikan aja ke plate. Ini juga ada objek baru misalnya yang ingin kalian buat, silahkan gitu ya. Seperti ini ada UV sphere gitu ya, nambahin objek baru, silinder ya. Bisa juga di sini add, kemudian ini, tetapi ya senyamannya kalian aja. Kalau saya sih nyamannya pakai Shift A gitu ya. Seperti ini. Dan lain-lain gitu. Kalian bisa coba-coba sendiri sih untuk
yang lain-lainnya di sini ya. Nah, kalau yang di sini ini untuk lebih ke apa ya namanya? Sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan secara manual gitu. Misalnya di sini ada modifier, di sini ada array. Nah, array ini dapat menduplikat objek tetapi secara continue gitu. Misalnya seperti ini, dan ini bisa kita kita bisa isi misalnya 100 gitu, 1000 gitu. 1000, dan kita juga bisa array lagi ke samping misalnya. Caranya di sini kita isi di sini. Gimana ya? Ini 00-in dulu deh. Nah, seperti ini. Ini kan berarti di duplikatnya ke 1 ke Y ya, ke sumbu Y di sini. Ini sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini adalah modifier ya. Modifier itu fungsinya adalah seperti ini. Jadi kan kita nggak mungkin ya duplikat satu-satu gitu dengan menggunakan tool yang ada di sini. Modifier itu adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang mustahil kita lakukan di sini gitu, atau tidak efisien banget kita lakukan di sini. Kalau untuk constraint ini hubungannya ini dengan itu ya, dengan rigging nantinya. Kalau modifier ini hubungannya dengan manipulasi objeknya gitu, objek mesh-nya gitu. Dan untuk word ini berhubungan dengan environment ya, misalnya kayak background gitu ya, dan semacamnya gitu. Dan kalau yang ini scene ini lebih ke unit dan juga pengaturan untuk scene secara keseluruhan. Mungkin kita akan bahas nanti kalau itu ya, kalau saya bisa gitu. Ini on tekstur ya, ini, dan ini adalah particle system. Ini lebih ke simulasi sih. Simulasi ini juga simulasi. Ini dan ini adalah simulasi gitu. Ini bisa juga rambut gitu ya. Kita akan menggunakan particle system gitu. Nah, untuk yang ada di atas ini adalah untuk pengaturan layout yang ada di sini gitu. Misalnya di sini ada, ini kan tab defaultnya ya, yang saya jelaskan itu user interface ini ya tab defaultnya sebenarnya yang tadi saya jelaskan itu cuma beberapa aja gitu dari keseluruhan fitur yang ada di software Blender. Misalnya timeline yang ada di sini itu adalah salah satu dari editor type dari banyaknya editor type yang ada di sini. Jadi yang kita bahas tadi itu baru 1, 2 ya, 3 dan 4. Baru itu aja, 4 dari sekian banyak editor type yang ada di sini atau Windows yang ada di sini. Kalau kalian ubah di sini default ini misalnya ke compositing, ini adalah layout baru yang perlu kita pelajari lagi gitu ya. Masing-masing ada sih yang nggak perlu lagi kita pelajari, misalnya sama ya seperti default tadi yaitu properties, tetapi di sini ada yang baru lagi seperti node misalnya, dan juga image editor gitu. Ada juga sih di 3D view, tapi di sini kita masih belum tahu ini dan ini gitu. Terus mungkin kalau kalian ingin ke game logic, ini tidak ada di Blender 2.8 karena sudah di shutdown ya. Jadi mungkin ya kita akan bahas sedikit gitu. Ini adalah motion tracking, ini juga tab baru lagi gitu ya. Pun scripting, ini juga tab yang baru lagi gitu. Ini video editing, UV editing, ini juga fokusnya ke UV mapping ya. Ini akan kita pelajari karena ini penting. Dan ini adalah video editing, ini juga layout yang baru lagi gitu. Nah, yang kita batasi saja perkenalannya di default gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita lihat di sini ada render engine. Render engine ini akan mempengaruhi settingan yang ada di sini gitu ya. Apa sih perbedaan Blender render dan juga Cycles render? Kalau Blender render ini masih menggunakan algoritma scanline rendering gitu. Scanline rendering itu apa sih? Ya pada intinya scanline yang ini adalah algoritma rendering ya, yang sebenarnya udah cukup usang gitu. Makanya ada Cycles render. Cycles render itu hadir di Blender 2.6 sekianan, saya lupa di Blender versi berapa, tetapi sekitar 2.6 gitu ya. Sekitar 2.6 baru ada Cycles render. Nah, apa bedanya Cycles render dengan scanline gitu? Kalau Cycles render itu basicnya dia itu ray tracing ya. Jadi dia itu benar-benar mengakumulasikan bagaimana cara cahaya bekerja ke dalam proses pengambilan gambarnya gitu, dalam pembuatan gambarnya. Jadi ketika kita render
Ini akan lama karena emang perhitungannya sekompleks itu gitu ya. Sebenarnya nggak kompleks, cuman emang berulang aja gitu. Nah, bisa dilihat di sini cahayanya lebih halus gitu ya. Kalian bisa lihat dari sumber cahaya ke objek-objeknya itu halus gitu. Di sini ada bounce gitu ya. Bounce cahaya gitu, seperti di dunia nyata gitu. Berbeda dengan Blender render yang sebelumnya gitu. Dimana di sini cahayanya cukup kasar gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ada perbedaan warna yang cukup mencolok gitu. Lalu mana yang harus saya gunakan? Blender render atau Cycles render? Saya sarankan sih Cycles render ya, karena Blender render itu tidak ada di Blender 2,8, itu sudah dimatikan, diganti dengan Eevee gitu. Lalu Blender game ini apa? Ini untuk game engine ya. Ini juga tidak saya sarankan untuk mempelajari ini. Lebih baik kalian pelajari aja, kalau kalian emang fokus di game, kalian pelajari aja game engine gitu, kayak Godot atau enggak Unity gitu. Oke, mungkin saya sudah terlalu lama untuk yapping. Kita di video ini tidak membuat apa-apa ya, selain hanya perkenalan singkat dari Blender 2,79. Jadi mungkin di video selanjutnya kita akan mulai ya membuat sesuatu dengan Blender ini. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mirullah. Terima kasih.